Selamat datang di Armabi Podcast. AirPods kali ini ada apa ya kira-kira? Nah, di sini kita bakalan seru-seruan bareng untuk pembahasannya sambil ditemenin sama anak-anak Departemen Humas Armabi nih. Wah, tayang perdana nggak tuh Mas Armabi? Iya, bener banget, kita tayang perdana nih. Nah, kira-kira kita bakalan bahas apa sih? Aku juga nggak tahu nih. Kepo nggak sih? Ya, kepo banget. Tapi tunggu dulu nih, kita kenalan dulu kali ya. Wah iya bener banget. Dari siapa dulu nih? Dari kita kali. Oke, kalau dari kita dulu nih, dari aku atau kakak nih? Dari kamu dulu lah. Oke, hai teman-teman, kenalin aku Ida Pratista dari PSKB Angkatan 2021 Departemen Humas. Aku Agatha Devi Etria dari PSKB 2020 dari Departemen Humas. Halo, nama aku Sofia Febi dari PSKB 2020 Departemen Humas. Halo, kenalin nama aku Yolanda Egi Clarista dari PSKB 2021 dari Departemen Humas. Halo, salam kenal, aku Anissa Nurul Firdaus dari PSKB 2021 Departemen Humas. Kok cuma 5 sih? Bukannya ada 6 ya Departemen Humas? Oh iya, kira-kira siapa ya yang nggak hadir? Aku tahu nih yang nggak hadir siapa. Siapa tuh? Nah, kita ada yang kurang, yaitu Lutfi Afiatur Rahma dari PSKB Angkatan 2021 Departemen Humas. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja buat podcastnya. Bener nih, mungkin temen-temen di sana udah pada kepo nggak sih podcast kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Yuk kita lanjut yuk. Yuk. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang ada di dalam Armabi. Langsung aja nggak sih kita bahas topik yang paling hangat, yang paling dikepo-kepoin sama para mahasiswa, terutama mahasiswa baru angkatan 2022 yang akan masuk di dunia perkolegiuman. Nah, aku tahu nih Ida, yang paling dipertanyakan oleh anak-anak maba atau anak-anak 2022 nih. Pastinya mereka masih bingung cara masuk atau gabung di organisasi, khususnya organisasi Armabi, Ida. Iya bener banget. Nah, aku sering denger nih Kak, bahwa angkatan 2022 itu mesti tanya-tanya gitu. Di Armabi ada wawancara gak sih kalau masuk? Pastinya ada dong Ida, kalau untuk masuk ke organisasi pastinya ada wawancara. Nah, mungkin dari sini kan udah ada nih anak-anak Departemen Humas nih, pastinya mereka sudah melewati wawancaranya. Mungkin kita tanya-tanya kali ya? Iya bener banget, langsung aja gak sih kita saling sharing? Nah, langsung aja nggak sih kita sharing dari Kepala Departemen Humas langsung nih Kak? Nah, benar banget Ida. Di sini sudah ada Kak Sofia Febi Permatasari nih. Mungkin dari Kak Sofia bisa nih sharing-sharing untuk pengalamannya. Oke, tadi udah disinggung sedikit nih gimana cara masuk Armabi atau masuk organisasi dengan cara wawancara. Dulu aku itu sendiri dari SMA nggak pernah tuh ikut organisasi-organisasi, jadi agak kagok ya istilahnya buat masuk ke organisasi, apalagi wawancara pertama nih buat aku. Nah, kalau aku dulu sih bingung mau jawab apa ya, nanti kalau misalnya ditanyain gini aku jawab apa. Nah, sebenarnya tuh kalau ketakutan tuh pasti ada ya, tapi kalau kita udah ngejalanin pasti udah lancar-lancar aja. Apalagi pertanyaannya itu yang sederhana-sederhana, kayak organisasi yang udah diikutin, terus hal-hal yang ngebuat kamu join di organisasi itu. Jadi gak usah takut buat join organisasi. Dari Kepala Departemen sudah nih, mungkin kita lanjut ke staff-staffnya mungkin kali ada. Wah bener banget. Oke nih, boleh nih mungkin dari Kak Nisa dan Kak Yola dulu. Yuk, boleh Kak sharing. Dipersilakan. Nah iya nih, dari pengalamanku dulu dan Kak Nisa ini kurang lebih sama ya kayak Kak Sofi. Nah dulu tuh aku juga sama kayak Kak Sofi, belum pernah join organisasi apapun waktu SMA. Nah aku juga dulu bingung waktu mau wawancara itu harus mempersiapin apa. Nah tapi untungnya waktu hari H itu kakak-kakak yang mewawancarai waktu organisasi Armabi itu kakaknya pada humble semua, friendly banget, dan juga jadi wawancaranya itu nggak yang tegang ataupun kayak gimana, tapi santai. Jadi buat maba-maba 2022 yang mau join Armabi, jangan takut, cukup persiapin diri dan percaya diri aja, insya Allah bisa langsung lancar deh wawancaranya. Nah kalau dari Kak Nisa sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama ya kayak Kak Yola sama Kak Sofi tadi, clueless awalnya gitu buat wawancara di organisasi gitu. Kalau aku waktu itu ada sih satu pengalaman menarik. Waktu itu kan kita wawancaranya lewat Zoom. Nah di situ aku wifi-nya
kebetulan tuh lagi kayak agak burik. Nah, di situ aku sempet leave dari Zoom gitu, udah panik. Ini aku bakal diterima nggak ya kalau misalnya aku leave dari Zoom gini. Nah, tapi pas waktu aku balik lagi ke Zoom sama Kak Sofi itu kebetulan kan aku yang wawancara Kak Sofi ya. Nah, itu udah kayak enggak kok, santuy gak apa-apa gitu. Padahal ya waktu itu emang udah panik banget gitu, tapi karena Kak Sofi baik ya, jadi aku lumayan tenang lah gitu. Jadi bisa lanjutin wawancaranya dengan lancar gitu sih Kak. Nah, tadi udah nih dari Kak Nisa dan Kak Yola. Mungkin dari kita berdua nggak sih, Kak? Iya, bener banget. Oke, kalau dari aku nih Kak, aku dulu sempet takut karena awalnya aku nggak pernah sama sekali ikut organisasi. Jadi hampir sama lah ya sama kayak Kak Sofi, Kak Yola, dan Kak Nisa. Aku khawatir banget, bener nggak sih aku bakal diterima di Armadi ini? Tapi untungnya aku berhasil masuk ke Departemen Humas nih Kak. Nah, mungkin dari aku ya Ida, dari aku sendiri dulu pernah ikut organisasi. Jadi mungkin untuk wawancaranya bukan kaget ya, istilahnya perlu adanya pemahaman lagi untuk Armabi ini seperti apa, lalu proker-prokernya itu apa. Jadi perlu istilahnya menggali lebih dalam lagi gitu untuk Armabi sendiri. Jadi biar wawancaranya itu lebih lancar lagi dari yang sebelumnya, seperti itu Ida. Wah, ternyata kita punya pengalaman yang hampir-hampir sama ya Kak. Tentunya buat para mahasiswa baru tahun 2022, jangan ragu untuk daftar Armabi dan ikutan wawancaranya nih. Ya, mungkin kita lanjut kali ya Ida untuk pembahasan yang kedua. Kira-kira apa ini Ida? Tadi kan udah disinggung nih sama Kak Devi kalau wawancara kita harus mengenal lebih dalam tentang Armabi. Nah, di topik yang kedua ini aku mau mengenalkan 10 departemen yang ada di Armabi nih Kak. Nah, benar, mungkin dari Ida 5, dari aku 5 gitu, gimana? Boleh nih, dari siapa dulu nih? Dari Ida dulu nih. Oke, dari aku. Yang pertama ada PSDM, Humas, Kora, Ilmiah, dan Advo. Nah, selanjutnya ada internal, eksternal, sosial, KWU, dan juga admin. Nah, 10 departemen ini tentunya punya proker-proker nggak sih Kak? Benar banget, punya banyak proker. Nggak mungkin nggak sih kalau kita sebutin satu-satu? Ya, mungkin kita ke anak departemen humas nih. Apakah mereka pernah nih masuk ke proker-proker yang ada di departemen 10 departemen itu? Wah, bener banget. Mungkin dari kakak-kakak bisa sharing nggak sih Kak habis ini tentang proker yang pernah kakak-kakak humas ikutin? Mungkin dari siapa dulu nih Ida? Mungkin dari kakak yang paling ambis proker nggak sih? Mungkin dari Kak Boleh, Nisa boleh nih. tuh. Oke, mungkin di sini aku jelasin salah satu proker masterpiece-nya dari Armabi ya. Itu ada Servik. Nah, secara garis besar itu Servik acaranya ada lomba, terus juga ada webinar. Nah, tadi udah disinggung sedikit terkait proker masterpiece yang ada di Armabi, yaitu Servik. Di Servik ini itu proker skalanya nasional. Jadi kita bisa tahu nih universitas-universitas lain terkait dengan lombanya. Terus habis itu ada seminar juga yang bisa mempererat kekeluargaan, apalagi di Armabi yang kita proker-prokernya kita ikut di prokernya. Kemudian juga kita bisa kenal organisasi-organisasi lain. Kemudian jangan lupa lagi nih, kita juga harus tahu proker yang ada di Humas sendiri apa aja, Dep? Ada PMI, lalu ada Armabis Day, yang dimana Armabis Day ini ulang tahun dari Armabis sendiri. Nah, iya, kalau buat yang PMI sendiri itu kan sebagai humas, departemen humas itu kita yang megang media sosial dari Armabi. Jadi buat PMI ini kita ada megang Line, terus ada megang Instagram, megang Twitter, TikTok, dan lain-lain. Nah, kalau dari Kak Devi sendiri pernah nggak selain dari Servik, terus habis itu yang di Departemen Humas sendiri ada proker lainnya nggak? Mungkin dari aku nih ya,
ada nih di Departemen PSDM, ada Uspro dan juga ada USG nih. Nah, mungkin dari aku pernah ikut di Uspro dan juga USG ini. Kalau Uspro USG ini adalah rangkaian dari Probin Maba. Jadi untuk diikuti oleh adik-adik maba nih. Nah, USG sendiri kan kalau aku nggak salah dengar dari Maba 2022 juga pernah ikut ke dalam panitia USG. Jadi kalian juga tahu nih gimana sih cara gabung jadi panitia di Armabi. Khususnya kemarin juga ikut sebentar di USG. Kemudian dari Kak Ida sendiri ada nggak proker yang diikutin selain dari Humas, kemudian juga ada di PSDM, seperti itu Kak? Wah, kalau dari aku sendiri nih Kak, kalau aku pernah ikut dari Departemen Sosial dan Departemen Eksternal nih, yaitu dari Baksosbid dan juga dari IMD nih Kak. Baksosbid sendiri merupakan salah satu rangkaian dari Departemen Sosial yang sangat bermanfaat banget nih, karena kita mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan bidang kita, yaitu sebagai bidan di masa yang akan datang. Untuk IMD sendiri, kita juga menjalin komunikasi dengan universitas-universitas lain yang ada di Malang, terutama yaitu yang memegang ranah kesehatan. Kemudian juga melakukan pengabdian kepada anak-anak yang ada di TK di sekitar Malang. Wah, banyak banget gak sih proker-proker tadi udah disebutin dari Humas, kemudian dari PSDM, dari Sosial, kemudian juga eksternal. Sebenarnya itu masih banyak kan proker-proker dari departemen-departemen itu, tapi kita ngebahasnya yang pernah kita ikutin dan itu seru-seru banget gak sih Kak? Iya, bener banget, susu. Iya, dari proker-proker yang kita ikuti tadi itu pasti banyak benefitnya. Kayak kita bisa kenalan sama cutting, terus juga kan waktu itu kita masih zamannya online. Nah, gara-gara kepanitiaan yang acaranya ini offline, kita jadi saling mengenal satu sama lain, jadi akrab sama teman-teman yang beda kelas gitu. Jadi kayak cerita gini sama cutting gitu kan, biasanya waktu masih maba tuh takut ya sama cutting, tapi gara-gara ikut kepanitiaan itu kita jadi kayak lebih berteman gitulah sama kakak-kakak yang lainnya. Nah, aku ada lagi nih proker yang bener-bener pasti asik diikutin. Itu dari Kora. Dari Kora sendiri tuh ada klub yang membuat kita bisa aktif di Armabi, khususnya Armabi sendiri ataupun di kebidanan. Kalau di klub Kora itu ada apa aja sih? Ada public speaking, Lalu volley. Ada juga badminton. nah ada juga vokal. Kemarin dari aku sendiri itu ikut di vokalnya. Nah itu sangat-sangat apa ya, ada benefitnya. Kita juga dilatih sama pelatihnya, jadi kita bisa menambah pengalaman juga sih, biar nanti bisa digunakan di kedepannya. Nah tadi udah dari beberapa departemen di Armabi. Selanjutnya ada yang belum disebut nih dari KWU. Ada yang pernah ikut proker dari KWU bukan? Aku nih Kak, kebetulan aku pernah ikut dari proker Departemen KWU. Nah, prokernya apa sih? Prokernya ini namanya MAPS. Nah, MAPS ini adalah Midwifery Entrepreneur Show, di mana acaranya ini yang pertama itu ada webinar mengenai kewirausahaan. Yang kedua, MAPS ini sendiri juga memfasilitasi mahasiswi kebidanan yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya dan agar lebih dikenal nih di kawasan kita nih. Wah, seru banget ya kayaknya Maps. Mungkin ada nggak sih Kak proker yang masih anget nih, baru aja selesai? Spill gak nih? Spill dong. Apa ya, kan baru-baru hangat dan seru banget gak sih? Iya. Itu ada upgrading X Gravida. Gimana sih upgrading dan X Gravida ini Kak? Jadi kalau upgrading sama Gravida ini kemarin kita tuh dilaksananya 3 hari. 2 hari pertama itu kita acaranya online di malam hari, dimana kita tuh maparin tentang RPG TT. Nah kalau yang buat upgrading sendiri, kita ini nginep di villa, kumpul bareng sama kakak-kakak dan teman-teman yang lain. Ini seru banget kan? Wah seru banget gak sih kumpul-kumpul. Terus kumpul-kumpulnya tuh gimana Kak acaranya? Jadi waktu kita kumpul-kumpul itu kita ada agenda bakar-bakar, terus ada senam bersama, terus kita juga saling bonding lah gitu, lebih ke senang-senangnya gitu sih waktu upgrading kemarin. Wah jadi banyak banget ya Kak proker-proker yang ada di Armabi. Nyesel gak sih Kak ikut proker-proker kayak gitu? Nyesel sih enggak ya, cuma ada beberapa yang disayangkan, tapi tetap lebih banyak yang Senengnya. gitu. Jadi banyak-banyak benefitnya ya Kak. Soalnya kita menambah pengalaman, terus
kita juga dapat banyak apa ya Kak, banyak temen ya Kak ya. Relasi. Jadi yang ikut proker nggak cuma dari anggota Armabi aja Kak ya? Iya, dari luar anggota Armabi itu juga boleh kok ikut proker-proker yang ada di Armabi itu sendiri. Jadi banyak temen nih Kak, apalagi kenalan-kenalan sama Kating. Nah, karena kita tadi udah ngebahas banyak proker, jadi seru banget kayaknya di join di Armabi ini. Nah, untuk para maba-maba nih, untuk para maba-maba dan juga teman-teman 2021, jangan khawatir dan jangan ragu untuk join Armabi nih, karena banyak banget proker-proker yang ada di Armabi dan juga benefitnya tentu saja banyak banget yang akan kalian dapatkan. Nah, mungkin tadi kan kita udah bahas nih tentang sukanya ikut proker, kemudian manfaat dan sebagainya. Mungkin kalau ada suka, pasti ada dukanya nggak sih? Bener banget ada dukanya nih. Iya bener banget. Mungkin dari kakak-kakak boleh nih sharing Spill. dukanya ketika mengikuti proker ataupun menjalin relasi dengan kakak-kakak baik di Armabi ataupun dari kakak-kakak di luar Armabi yang ikut ke dalam proker tersebut. Kalau ngomongin duka, sebenarnya kalau kita udah masuk ke dalam proker ataupun di himpunan sendiri, itu lebih banyak benefitnya sih, lebih banyak sukanya. Tapi kalau misalnya juga dari teman-teman sendiri, itu pasti kalau pertama kali ikut organisasi, kayak aku sendiri kan pertama kali ikut organisasi nih, bingung cara mengatur waktunya. Tapi kalau itu pertama-tama kita bingung cara mengatur waktu, setelah kita menjalani, apalagi ini dari aku sendiri udah mau 2 tahun kepengurusan dan udah mau berakhir. Nah itu udah merasain gimana sih cara mengatur waktu, dan udah tahu cara prioritas yang penting itu, apalagi akademik ya yang paling penting. Kalau dari aku sih dukanya masih cara mengatur waktu aja sih. Kalau dari teman-teman yang lainnya? Kalau dari aku sih, karena di Armabi ini cewek semua ya, pasti kita tahu kalau cewek semua pastinya sulit untuk menyatukan pendapat nih. Jadi ya kalau nggak ada yang menengahi, kita saling nggak mau ngalah nih satu sama lain. Nah, kalau dari aku sendiri sih, nambahin dari Kak Devi tadi, cewek-cewek semua, nggak ada cowoknya. Jadi kayak waktu kita kegiatan gitu ya nggak cuci mata gitu lah ya Kak. Aduh. Tapi tenang Kak, misalnya kita ada materi, maksudnya ada proker-proker yang undang bintang tamu gitu. Nah itu biasanya pasti ngundangnya tuh cowok yang ganteng nggak sih Kak? Pematerinya tuh pasti pemateri ganteng gitu. Oke, tadi kita udah bahas nih tentang suka dukanya ikut proker di Armabi serta manfaat-manfaatnya ikutan join di Armabi. Mungkin dari teman-teman semua, terutama teman-teman 2022 masih ragu atau udah fix nih untuk masuk ke Armabi? Pasti udah nggak ragu dong, pasti langsung gas ya nggak sih? Apalagi tadi prokernya banyak, benefitnya juga banyak, dan seru-seru, bisa kenal orang banyak. Bener banget, langsung gak sih nanti kalau udah ada jarkom atau pengumuman tentang mahasiswa baru untuk ikut masuk ke Armabi, gas langsung daftar, langsung ikutin wawancaranya. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang mungkin nih nanti belum berkesempatan untuk bisa join atau bergabung di organisasi Armabi, jangan berkecil hati. Teman-teman semua bisa tetap ikut proker-proker yang ada di Armabi. Untuk pendaftarannya sendiri, jangan lupa ya teman-teman tetap pantau terus IG Armabi di @armabi_fkub dan juga di OA Line Armabi. Jadi kita tunggu ya partisipasi teman-teman semua di Armabi 2023. Wah, seru banget gak sih podcast kita kali ini? Nah, terima kasih kepada teman-teman Humas Armabi untuk kesediaannya menemani iPods kali ini, dan juga para pendengar setia iPods untuk mendengarkan dari awal iPods hingga akhir iPods kali ini. Benar banget, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa terus pantau YouTube Armabi untuk mendengarkan AirPods dengan konten-konten yang seru lainnya. Oleh karena itu, see you di Armabi 2023. Armabi Handayani, Harmoni dalam aksi.